Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di pedalaman Kalimantan, hiduplah Aji, seorang pemuda keturunan suku Dayak. Desa itu dikelilingi hutan belantara yang lebat dan sungai misterius yang selalu dihormati oleh penduduk setempat. Warga desa percaya bahwa hutan dan sungai menyimpan kekuatan gaib, tempat tinggal makhluk-makhluk halus yang tidak boleh diganggu. Dalam kesehariannya, Aji sering mendengarkan cerita-cerita mistis dari nenek moyangnya, yang mengatakan bahwa setiap sudut hutan menyimpan rahasia kelam yang tidak boleh terungkap. Malam hari di desa itu selalu terasa mencekam, dengan suara-suara aneh yang datang dari dalam hutan. Aji sering terjaga, menatap gelap malam dari jendela rumah adat yang dihuni keluarganya. Di balik bayang-bayang pepohonan, dia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Sejak kecil, Aji selalu penasaran dengan cerita-cerita yang beredar tentang makhluk halus yang menghuni hutan, namun ia tak pernah benar-benar percaya. Sampai suatu malam, saat ia berjalan sendirian pulang dari ladang, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Sebuah suara serak terdengar di telinganya, suara yang tidak bisa dijelaskan, seperti suara seseorang yang memanggil namanya dari kejauhan. Aji mencoba mengabaikannya, namun saat itu, angin tiba-tiba berhembus kencang, membuat dedaunan berdesir keras. Ada sesuatu yang mengerikan mengendap di balik malam itu. Aji merasa tubuhnya kaku. Ia berhenti sejenak. Matanya menelusuri kegelapan hutan yang menakutkan. Ketika ia berbalik, bayangan hitam melintas begitu cepat di depan matanya, membuat hatinya berdebar kencang. Suara bisikan itu semakin dekat, hampir seperti seruan yang datang langsung dari hutan yang lebat. Aji merasa takut. Namun ada dorongan yang kuat untuk menyelidiki lebih jauh. Suara itu seakan mengundangnya untuk datang. Hari demi hari, Aji semakin sering mendengar suara-suara aneh ini, yang semakin lama semakin sulit diabaikan. Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan mulai menghantui malamnya. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Mengapa desa mereka dikelilingi oleh misteri yang semakin mendalam? Aji tahu, jawaban dari semua pertanyaan ini mungkin tersembunyi di dalam hutan yang penuh rahasia itu, dan ia merasa bahwa suatu saat nanti, ia akan menemukan jawabannya, meski itu berarti menantang bahaya yang tak terbayangkan. Suatu pagi yang berkabut, Aji memutuskan untuk membersihkan area di sekitar rumah adat keluarganya. Pekerjaan itu biasa ia lakukan untuk menjaga kebersihan dan menjaga keharmonisan dengan alam, seperti yang diajarkan oleh leluhurnya. Namun, pagi itu, saat sedang menggali tanah di bawah rumah, alat pendukungnya menghantam sesuatu yang keras. Awalnya, Aji mengira itu hanya batu besar, namun setelah menggali lebih dalam, ia menemukan sebuah benda yang sangat berbeda. Di dalam tanah, terkubur sebuah patung kayu kecil yang terukir dengan simbol-simbol yang aneh. Patung itu tampak usang, namun kayunya terlihat sangat kuat, seolah-olah sudah berusia ratusan tahun. Simbol-simbol yang terukir di permukaannya sangat rumit dan tidak dikenali oleh Aji. Patung itu memancarkan aura yang tidak biasa, seakan mengundang rasa penasaran yang mendalam. Tanpa sadar, jari-jari Aji menyentuh patung tersebut, dan seketika ia merasakan sesuatu yang dingin mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah sebuah energi asing merasuk ke dalam dirinya. Malam itu, setelah penemuan tersebut, Aji merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Ia terbangun di tengah malam, matanya terbuka lebar, namun tubuhnya terasa sangat lelah. Ketika ia mencoba kembali tidur, mimpi buruk datang menghantuinya. Dalam mimpi itu, Aji melihat bayangan hitam yang besar, bergerak cepat di antara pepohonan hutan. Sosok itu tampak mengamati dirinya dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Aji berlari, namun semakin ia berlari, semakin dekat bayangan itu. Sosok itu seakan tidak pernah lelah mengejarnya, hingga akhirnya ia terjatuh ke dalam sungai yang mengalir deras. Aji terbangun dengan tubuh penuh keringat. Mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar berada di dalam hutan tersebut, berlari melarikan diri dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Keesokan harinya, mimpi itu berulang. Setiap kali Aji terlelap, bayangan hitam itu muncul, semakin mendekat, semakin menekan dirinya. Aji merasa terperangkap dalam lingkaran yang tak bisa ia hindari. Semakin lama, gangguan-gangguan itu tidak hanya datang dalam bentuk mimpi.
Aji mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat di sekitar rumahnya. Suara langkah kaki terdengar di malam hari, seperti seseorang yang berjalan pelan di luar rumah. Namun saat ia membuka pintu, tak ada siapa-siapa. Beberapa kali, Aji merasa seakan ada mata yang mengamatinya dari kejauhan. Namun ketika ia mencari, tidak ditemukan apapun. Perasaan aneh itu semakin kuat setelah penemuan patung tersebut. Dan Aji mulai curiga bahwa ada kaitan antara benda itu dan kejadian-kejadian yang ia alami. Kejadian-kejadian aneh ini mengingatkannya pada cerita-cerita lama yang sering didengarnya dari orang tua dan nenek moyangnya, tentang benda pusaka yang bisa memanggil roh-roh jahat jika tidak dijaga dengan benar. Semakin dalam Aji menggali misteri ini, semakin dekat ia dengan kenyataan yang lebih menyeramkan dari yang pernah ia bayangkan. Kehidupan Aji semakin tidak tenang. Gangguan dari malam ke malam semakin intens, dan mimpi buruk yang menghantui semakin sering datang. Patung kayu yang ditemukan di bawah rumah adat kini tidak lagi terasa hanya sebagai benda misterius, melainkan sebagai sumber dari segala keanehan yang terjadi. Aji merasa ada beban yang semakin berat di dadanya, sebuah kekuatan yang seolah mengikatnya dengan dunia yang tak terlihat. Ia tahu bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi, dan ia harus mencari jawaban sebelum semuanya terlambat. Aji memutuskan untuk pergi menemui dukun tua yang dikenal bijaksana dan dihormati oleh penduduk desa. Dukun ini adalah seorang yang telah mempelajari banyak ilmu leluhur dan selalu dipercaya untuk memberikan nasihat tentang dunia gaib. Aji merasa bahwa hanya orang seperti dukun itulah yang dapat membantunya mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah perjalanan yang cukup jauh melalui jalan setapak yang berbatu, Aji tiba di rumah dukun tua itu. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu, namun penuh dengan berbagai benda mistis yang diletakkan di setiap sudut. Aji disambut dengan tatapan tajam dari dukun yang sudah sangat tua itu. Tanpa kata, dukun tersebut mengambil patung kayu yang Aji bawa dan memeriksanya dengan seksama. Wajahnya berubah, seolah merasakan sesuatu yang sangat berat. Sesaat kemudian, dukun itu mengangguk perlahan dan berkata, "Ini bukan sembarang benda, Aji. Kamu telah menemukan sesuatu yang sangat kuat, namun juga sangat berbahaya." Dukun tua itu menjelaskan bahwa patung tersebut adalah artefak pusaka dari leluhur yang memiliki kekuatan untuk membuka portal ke dunia lain. Dunia yang penuh dengan roh-roh jahat dan makhluk halus yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Artefak tersebut bukan hanya sekedar patung biasa, melainkan kunci yang dapat menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Namun, kata dukun, artefak ini harus dijaga dengan sangat hati-hati, karena jika salah digunakan, maka roh-roh jahat akan bebas masuk ke dunia manusia dan membawa kehancuran. Sudah banyak yang mencoba menguasai kekuatan artefak ini, lanjut dukun dengan suara serak. Namun, tak satu pun yang berhasil tanpa mengorbankan jiwa mereka. Kekuatan ini tak bisa dikendalikan begitu saja. Jika portal itu terbuka, desa ini akan dilanda malapetaka yang tak terkendali. Aji mendengarkan dengan seksama, hatinya semakin cemas. Ternak yang hilang, tanaman yang mati mendadak, dan penduduk yang jatuh sakit. Semua kejadian itu kini terasa lebih jelas maknanya. Semua itu adalah tanda-tanda bahwa roh-roh jahat telah mulai mengintai dunia manusia. Dan artefak yang ia temukan adalah pemicunya. Namun, Aji juga merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang harus dihadapi. Ia tahu bahwa tidak bisa berdiam diri, karena setiap langkah yang diambilnya akan semakin mendekatkan pada takdir yang tak bisa dihindari. Dukun tua itu memberi Aji sebuah peringatan terakhir. Jangan pernah coba untuk membuka portal itu. Aji, jika sudah terlambat, tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dengan kata-kata itu, Aji merasa semakin tertekan. Ia tak tahu harus berbuat apa, tapi satu hal yang pasti, ia tidak bisa mengabaikan ancaman yang datang dari dunia yang tak terlihat itu. Sebuah kekuatan yang begitu besar, dan Aji kini terperangkap di dalamnya. Sejak peringatan dukun tua itu, kehidupan Aji semakin dipenuhi dengan kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa ia jelaskan. Suasana di desa yang semula tenang kini berubah menjadi tegang. Penduduk desa mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, seperti ada mata yang mengawasi setiap gerak-gerik mereka. Aji sering mendengar bisikan-bisikan halus di tengah malam, suara yang datang entah dari mana,
Seolah-olah hutan dan sungai sekitar desa berbisik dengan suara yang tidak bisa ditangkap oleh telinga manusia. Yang lebih mengkhawatirkan, berbagai kejadian aneh mulai terjadi di desa. Ternak-ternak milik penduduk desa hilang tanpa jejak, seolah-olah ditarik ke dalam kegelapan hutan yang tak pernah bisa ditembus. Tanaman-tanaman yang sebelumnya subur, tiba-tiba mati mendadak, layu tanpa alasan yang jelas, meskipun tanahnya tetap subur. Bahkan, penduduk desa yang selama ini sehat, tiba-tiba jatuh sakit, tubuh mereka semakin lemah, mata mereka tampak kosong dan tak bergairah. Aji merasakan adanya hubungan yang kuat antara semua kejadian ini dengan penemuan artefak tersebut. Setiap kali ia memikirkan patung itu, bayangan hitam dalam mimpinya semakin hidup, seperti sebuah simbol yang semakin menguasai dirinya. Suara bisikan yang ia dengar semakin sering, semakin jelas, seakan mengundangnya untuk melakukan sesuatu yang tak ia pahami. Keheningan desa semakin terpecah oleh rasa takut yang menyelimuti setiap sudut rumah, hutan, dan sungai. Pada malam yang gelap, ketika Aji sedang berjalan di sekitar desa, ia mendengar suara langkah kaki berat yang mengikutinya. Ia menoleh, tetapi tak ada siapapun di belakangnya. Langkah itu semakin dekat, semakin jelas terdengar. Jantung Aji berdebar hebat. Namun ia memaksa dirinya untuk melangkah lebih cepat. Ketika ia hampir sampai di rumah, suara langkah itu tiba-tiba berhenti. Aji menoleh ke belakang dengan hati yang gelisah. Namun yang ia lihat hanya hutan yang gelap gulita. Tak ada apa-apa. Namun perasaan bahwa ada yang mengikutinya semakin kuat. Keanehan lain terjadi ketika Aji berjalan dekat dengan sungai yang selama ini dianggap sakral oleh penduduk desa. Air sungai tampak tenang. Namun Aji merasa ada sesuatu yang mengalir di dalamnya, bukan air, tetapi sesuatu yang lebih gelap dan misterius. Saat ia mendekati tepi sungai, bayangan hitam yang pernah muncul dalam mimpinya kembali muncul di depan matanya. Sosok itu tampak mengapung di atas permukaan air, matanya kosong dan penuh kebencian. Aji terdiam, tubuhnya kaku, tak mampu bergerak. Sesaat kemudian, bayangan itu menghilang ke dalam gelapnya sungai. Hari demi hari, Aji merasa semakin terjebak dalam misteri yang tak bisa ia ungkapkan. Kejadian-kejadian aneh yang menimpa desa ini semakin memburuk. Warga yang jatuh sakit semakin banyak, dan kekuatan jahat yang terasa semakin menguat. Aji mulai merasa bahwa ia harus segera menemukan cara untuk mengatasi masalah ini, tetapi semakin ia mencoba, semakin banyak hal yang menghalanginya. Suasana semakin mencekam, dan Aji semakin yakin bahwa artefak yang ia temukan bukan hanya kunci untuk membuka portal, tetapi juga sebuah ancaman besar yang bisa menghancurkan seluruh desa. Aji merasa bahwa tidak ada lagi waktu yang tersisa. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa semakin hari semakin memburuk, dan ia tahu bahwa ia harus segera mencari tahu lebih banyak tentang artefak yang ia temukan. Dalam hatinya, Aji merasa bahwa jawaban yang ia cari hanya bisa ditemukan jauh di dalam hutan yang terlarang itu, tempat di mana leluhurnya pernah melarang siapapun untuk memasuki wilayah tersebut. Namun, Aji tidak punya pilihan. Hanya dengan menemukan jawaban tentang artefak itu, ia mungkin bisa menghentikan segala kehancuran yang mengancam desanya. Dengan langkah yang penuh tekad, Aji memutuskan untuk melakukan perjalanan menuju hutan belantara yang mengelilingi desa. Ia membawa serta patung kayu yang ia temukan, berharap bahwa artefak itu akan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya harus dilakukan. Hutan yang dahulu dikenal dengan kekuatan mistisnya kini terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Semakin dalam ia masuk ke dalam hutan, semakin banyak suara-suara aneh yang terdengar di sekitarnya. Ia merasakan ada sesuatu yang mengawasinya dari balik pepohonan, namun ia tidak bisa memastikan apa itu. Dan ia tahu bahwa ia berada di tempat yang sangat berbahaya. Setiap detik terasa seperti ujian besar bagi jiwanya. Saat malam mulai turun, Aji mendirikan tenda kecil di dekat sebuah pohon besar yang tampaknya sudah sangat tua. Ia merasa bahwa malam ini adalah malam yang menentukan. Malam yang akan membawanya pada jawaban tentang kekuatan yang menguasai artefak tersebut. Tidak lama setelah ia beristirahat, sebuah suara lembut terdengar di telinganya. Aji terjaga dan melihat seorang perempuan berdiri di dekat api unggun yang ia buat. Perempuan itu tampak tidak asing, meskipun Aji tidak pernah melihatnya sebelumnya. Wajahnya tenang,
namun matanya menyimpan kedalaman yang sulit dijelaskan. Aji merasa seperti ada sesuatu yang misterius dalam diri perempuan itu. Perempuan itu memperkenalkan diri sebagai seseorang yang mengetahui banyak hal tentang artefak yang Aji temukan. Tanpa banyak berbicara, perempuan itu mulai mengungkapkan rahasia yang telah tersembunyi selama berabad-abad. Ia menjelaskan bahwa artefak tersebut adalah kunci untuk membuka portal antara dunia manusia dan dunia roh, dan hanya mereka yang memiliki pemahaman tentang kekuatan kuno yang bisa mengendalikan portal itu. Namun, perempuan itu juga memperingatkan Aji bahwa jika portal tersebut dibuka, kekuatan jahat yang telah lama terperangkap akan kembali bebas dan mengancam semua kehidupan di dunia ini. Aji mendengarkan setiap kata dengan hati-hati. Ia tahu bahwa perempuan ini mungkin memiliki jawaban yang selama ini ia cari. Namun, ada rasa takut yang mulai tumbuh dalam dirinya. Perempuan itu kemudian memberi Aji sebuah peringatan terakhir. Ia berkata, "Jika kamu berniat menutup portal itu, kamu harus melakukannya dengan hati yang bersih dan pengorbanan yang tulus. Karena hanya dengan itu, kamu bisa menyelamatkan desa ini dari ancaman yang tak terlihat." Aji terdiam, merenungkan kata-kata perempuan itu. Ia tahu bahwa pilihan yang ada di hadapannya sangat berat, namun ia tidak bisa lari dari takdir yang kini mengikatnya. Sebuah keputusan besar harus segera diambil, dan langkah selanjutnya akan membawa Aji pada perjalanan yang lebih gelap dan penuh bahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Aji merasa seolah berada di persimpangan jalan yang tak dapat dihindari. Perempuan yang ia temui di hutan telah memberikan pengetahuan yang lebih dalam tentang artefak itu. Namun pengetahuan itu juga menambah kerumitan dalam hatinya. Ia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kenyataan bahwa kekuatan besar tengah mengancam desa dan seluruh dunia. Pencarian jawabannya telah membawa Aji pada sebuah kebenaran yang lebih kelam. Kebenaran tentang sebuah dunia yang tersembunyi di balik portal yang akan terbuka jika artefak itu digunakan. Pada malam yang penuh dengan ketegangan itu, Aji memutuskan untuk mengikuti petunjuk perempuan tersebut. Dengan langkah berat, ia menuju sebuah gua yang terletak jauh di dalam hutan, tempat di mana portal itu diyakini berada. Setiap langkah yang diambilnya terasa semakin mengikatnya pada takdir yang tak bisa dipilih. Di dalam gua, udara terasa semakin dingin. Aji merasa seperti berada di dunia lain, dunia yang tidak mengenal waktu dan ruang. Di tengah gua yang gelap itu, Aji menemukan sebuah dinding batu besar yang tertutup oleh simbol-simbol kuno. Setiap ukiran pada batu itu tampak hidup, seolah-olah menceritakan kisah yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang memiliki pengetahuan leluhur. Dengan hati yang berdebar, Aji mendekati dinding itu, dan tanpa disadari, tangannya menyentuh salah satu simbol yang terukir di atas batu. Seketika itu juga, dinding batu mulai bergerak, terbuka perlahan, dan memperlihatkan sebuah ruang kosong yang luas. Di tengah ruang itu, terdapat sebuah altar yang terbuat dari batu hitam, dan di atasnya, patung kayu yang ia temukan terletak dengan posisi yang sempurna, seolah menunggu untuk diaktifkan. Aji menatap patung itu dengan penuh rasa takut dan rasa ingin tahu yang mendalam. Dengan berat hati, Aji melangkah maju dan meletakkan patung kayu tersebut di atas altar. Sesaat setelah patung itu diletakkan, atmosfer di sekitar gua berubah. Udara menjadi tebal, seolah terhimpun kekuatan besar yang tengah mengalir. Aji merasakan kehadiran sesuatu yang sangat kuat, sesuatu yang sangat asing, namun juga sangat akrab, seolah berada di luar jangkauan pandangannya. Tiba-tiba, ruangan itu dipenuhi dengan cahaya merah yang terang, yang berasal dari dalam altar. Aji terkejut, namun ia tidak bisa bergerak. Cahaya itu semakin intens, dan di tengah sinarnya, ia melihat sebuah bayangan besar yang muncul. Sosok itu terlihat kabur pada awalnya, namun seiring dengan semakin kuatnya cahaya, sosok tersebut mulai terbentuk dengan jelas. Sebuah makhluk tinggi, dengan kulit hitam pekat, matanya berkilat dengan cahaya merah yang memancar. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah yang menggetarkan seluruh tubuh Aji, seolah mengingatkan Aji bahwa ia telah membuka sebuah pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Makhluk itu adalah penjaga dunia lain, roh yang telah lama terperangkap di dalam artefak, menunggu untuk bebas. Kini, dengan adanya patung yang diletakkan pada altar, portal itu telah terbuka, dan kekuatan jahat yang selama ini terkunci di balik dunia tersebut mulai membanjiri ruangan itu.
Aji merasa tubuhnya dipenuhi dengan energi gelap yang tidak bisa ia kontrol, seolah ia sendiri menjadi bagian dari kekuatan itu. Di hadapannya, makhluk tersebut mulai bergerak mendekat, dan Aji tahu bahwa saat-saat menegangkan itu adalah awal dari sebuah pertarungan besar yang tidak bisa ia hindari. Dengan perasaan yang campur aduk, Aji sadar bahwa ia harus segera melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Portal ini tidak hanya mengancam dirinya, tetapi juga seluruh dunia yang telah ia kenal. Hanya dengan menutup portal ini, ia bisa menghalau ancaman yang datang. Namun untuk itu, Aji harus menghadapi makhluk yang tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Makhluk yang berasal dari dunia yang sangat jauh dan sangat berbeda. Waktu telah tiba untuk memilih. Dan Aji tahu bahwa pengorbanan besar akan menjadi harga yang harus dibayar. Saat Aji berdiri di hadapan makhluk yang muncul dari dalam portal, jantungnya berdegup kencang, hampir keluar dari rongga dada. Tubuhnya terasa kaku, namun ia tahu bahwa ia tak bisa mundur. Di belakangnya, altar dengan patung kayu yang kini dipenuhi dengan cahaya merah semakin memancarkan energi gelap yang meluap, merayap ke seluruh penjuru gua. Suasana semakin berat, seolah-olah tanah di bawah kakinya mulai menggeliat, mencoba menahan dirinya agar tak melangkah lebih jauh. Makhluk itu bergerak perlahan, namun setiap langkahnya terasa seperti dentuman petir, mengguncang dinding gua. Matanya yang berkilat merah menatap Aji dengan penuh kebencian, seolah-olah menyadari bahwa manusia di depannya adalah yang membuka kembali pintu dunia ini. Aji merasakan hawa dingin yang mencekam, tubuhnya hampir membeku oleh aura gelap yang memancar dari makhluk itu. Ia tahu, jika tidak melakukan sesuatu sekarang, seluruh dunia akan dihancurkan oleh kekuatan yang tak terlihat, dan desa yang ia cintai akan jatuh ke dalam kegelapan abadi. Dengan cepat, Aji berbalik dan berlari menuju altar, berharap untuk menemukan cara untuk menutup portal tersebut. Namun, makhluk itu dengan cepat mengejarnya, menembus kegelapan dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Setiap kali Aji hampir mencapai altar, makhluk itu melontarkan gelombang energi gelap yang membuat tanah di sekitarnya retak dan memuntahkan api yang membakar segala yang dilewatinya. Aji melompat ke samping, terhindar dari api yang menyembur, namun rasa sakit dan ketakutan semakin mendalam. Desa, keluarganya, semuanya terbayang di benaknya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir, yang akan menentukan apakah ia akan berhasil menyelamatkan segalanya, atau justru akan menghancurkannya. Dengan napas yang terengah-engah, Aji memegang erat patung kayu yang sebelumnya ia temukan. Ia merasa bahwa patung itu bukan hanya sebuah artefak kuno, tetapi juga simbol dari tekad dan keberanian leluhurnya yang mengalir dalam darahnya. Dengan satu gerakan cepat, Aji meletakkan kembali patung tersebut ke atas altar yang telah terbuka. Begitu patung itu menyentuh altar, seluruh ruangan berguncang hebat. Cahaya merah yang memancar dari portal semakin membesar, hampir menelan seluruh gua. Aji merasa tubuhnya ditarik ke dalam cahaya itu. Namun ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap berdiri. Makhluk itu mengeluarkan raungan yang memekakan telinga, berusaha untuk menghentikan proses itu. Namun, semakin keras makhluk itu berteriak, semakin kuat pula cahaya merah yang bersinar. Aji merasakan ada sesuatu yang mengalir dari dalam dirinya, sesuatu yang membuatnya semakin kuat, meskipun tubuhnya merasa lelah dan hampir habis oleh energi jahat yang melanda. Portal itu bergetar hebat, seakan-akan ingin meledak, dan dalam detik-detik terakhir, Aji memejamkan matanya, menggenggam erat patung kayu yang masih terletak di atas altar. Dengan sebuah teriakan dalam hati, Aji mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa, dan dengan penuh keyakinan, ia memfokuskan niatnya untuk menutup portal itu selamanya. Cahaya merah yang semula begitu besar mulai memudar, perlahan-lahan tertutup oleh kegelapan yang mengalir dari tubuh Aji. Dalam sekejap, suara gemuruh yang dahsyat terdengar, dan seluruh gua runtuh, menelan semua yang ada di dalamnya. Keheningan yang luar biasa menyelimuti seluruh gua. Tidak ada lagi cahaya merah, tidak ada lagi suara makhluk itu. Aji membuka matanya dengan hati-hati, dan yang ia lihat hanyalah kehampaan. Portal itu telah tertutup, namun tubuhnya terasa lemas, dan kegelapan yang semula menyelimuti gua kini meresap ke dalam dirinya. Ia tahu bahwa meskipun ia telah mengalahkan makhluk itu, pertarungan belum berakhir.
Sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya menanti di luar sana. Namun, untuk saat ini, ia berhasil melindungi desa dan dunia dari ancaman yang tak terbayangkan. Aji terjatuh, kelelahan yang luar biasa menguasainya. Namun ia merasa lega. Keheningan di sekelilingnya memberi rasa kedamaian yang sangat dibutuhkan. Dunia telah diselamatkan, namun ia harus membayar harga yang sangat besar. Aji terbaring di antara puing-puing gua yang runtuh. Tubuhnya terasa sangat lemah, dan pikirannya berputar-putar. Ia telah berhasil menutup portal yang membawa kehancuran, tetapi ia tahu harga yang harus dibayar tidaklah murah. Cahaya yang memudar kini menggantikan segala rasa sakit yang ada, namun tubuhnya terasa seperti terperangkap dalam kegelapan yang mendalam. Setiap detik terasa panjang, seolah ia menunggu sesuatu yang tak terucapkan, entah itu ketenangan atau akhir dari perjalanan ini. Saat Aji berusaha untuk bangkit, ia merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa sepenuhnya manusia. Energi yang ia serap dari portal dan makhluk jahat itu tidak hanya merusak tubuhnya, tetapi juga meninggalkan bekas yang dalam di jiwanya. Dunia luar mulai kabur di matanya, dan semua yang ia tahu hanya satu hal: untuk menutup portal itu, untuk mengalahkan kekuatan jahat, ia harus memberikan lebih dari sekadar tubuh dan nyawa. Ia harus mengorbankan sebagian dari dirinya sendiri, bagian yang tak akan kembali. Di luar gua, suara angin malam mulai terdengar, membawa hawa dingin yang menenangkan. Namun, dalam kesunyian itu, Aji merasa kesepian yang mendalam. Ia telah menutup jalan antara dunia manusia dan dunia roh, tetapi ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Jika ia ingin memastikan bahwa ancaman itu takkan pernah kembali, ia harus membuat pengorbanan yang lebih besar. Sebelum ia sadar, tubuh Aji bergerak sendiri, seolah terarah oleh kekuatan yang tak kasat mata. Ia melangkah keluar dari reruntuhan gua, menuju tempat di mana tanah dan pohon-pohon berusia tua menjulang tinggi. Di sanalah, di bawah langit yang gelap, Aji mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan. Ritual kuno yang diajarkan oleh dukun desa teringat jelas di pikirannya, meskipun ia tidak yakin apakah tubuhnya masih mampu melakukannya. Dengan tangan gemetar, Aji mempersiapkan segala sesuatunya. Ia tahu bahwa ritual ini adalah jalan satu-satunya untuk memastikan kekuatan jahat yang ia hadapi tidak akan pernah kembali. Ia menggali tanah dengan tangan kosong, membentuk lingkaran yang sempurna, dan meletakkan artefak patung kayu yang telah membawanya pada jalan ini. Dalam hatinya, Aji merasakan kedamaian yang aneh, meskipun rasa sakit menguasai tubuhnya. Ia tahu, setelah pengorbanan ini, ia tidak akan kembali lagi. Aji duduk di tengah lingkaran, matanya terpejam, tubuhnya mulai merasakan kehangatan yang datang dari dalam dirinya. Dalam kedamaian yang aneh, ia melafalkan mantra-mantra kuno yang ia pelajari. Setiap kata yang ia ucapkan seolah menghubungkannya dengan leluhur, dengan dunia roh yang selama ini ia takuti, dan dengan kekuatan alam yang tak terlihat. Namun, ada sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih besar, yang mengalir melalui tubuhnya. Satu persatu, Aji merasa tubuhnya menghilang, bukan karena kematian, tetapi karena pengorbanan yang lebih dalam. Ia menyerahkan bagian dari dirinya kepada dunia lain, kepada roh-roh yang terlupakan, agar mereka tidak mengganggu keseimbangan yang telah ia jaga. Dengan setiap hembusan napas, ia merasa semakin jauh dari dunia yang ia kenal. Namun, ia tidak merasa takut. Justru, dalam pengorbanannya, ia merasakan rasa lega yang luar biasa, seolah ia telah menemukan tempatnya yang sejati. Ketika ritual itu selesai, Aji tidak lagi berada di tempat yang sama. Ia telah menghilang dari dunia fisik, tetapi bukan berarti ia telah mati. Ia menjadi bagian dari penjaga artefak itu, bagian dari dunia yang tak terlihat oleh mata manusia, namun tetap menjaga keseimbangan yang rapuh. Dunia yang ia selamatkan tetap berjalan, dan desa yang telah ia lindungi tetap berdiri tegak. Namun, Aji kini berada di tempat yang jauh, jauh dari segala kenangan dan rasa sakit yang pernah ia alami. Sebuah dunia lain yang tak dapat dijangkau, namun selalu mengingatkan siapapun yang mengenal ceritanya, bahwa terkadang, untuk menyelamatkan semuanya, seseorang harus mengorbankan lebih dari yang bisa dipahami oleh akal manusia.
Waktu berlalu begitu cepat. Tak terasa bahwa bertahun-tahun telah menghapus banyak kenangan. Desa yang pernah dilanda teror kini hidup kembali dalam kedamaian. Meskipun kisah tentang Aji dan pengorbanannya tetap hidup dalam ingatan penduduknya. Banyak yang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi setelah hilangnya Aji. Namun cerita tentang pemuda yang menjaga artefak itu tetap menjadi bagian dari legenda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kehidupan di desa terus berjalan. Namun setiap orang yang tahu cerita ini tidak pernah lagi meremehkan kekuatan yang tersembunyi di alam semesta, dan bagaimana seorang pemuda dapat mengorbankan segalanya demi keselamatan orang-orang yang dicintainya. Dan begitulah kisah Aji. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekuatan yang tak tampak seringkali hadir dalam bentuk yang tak terduga, dan terkadang pengorbanan terbesar datang dari mereka yang rela memberi segalanya demi kebaikan bersama. Aji, meskipun menghilang dari pandangan, tetap hidup dalam kisah yang diwariskan, dalam setiap angin yang berbisik di antara pohon-pohon tua dan dalam kedamaian yang kini melingkupi desa. Begitulah, kadang tak semua yang hilang benar-benar pergi, dan kadang, pengorbanan yang tak terlihat justru menjaga kita dalam keheningan yang abadi.